fi sabilillah, yang utama itu 5 dulu. 5. Kalau Anda temukan 5 ini, dia peluang infaknya sangat tinggi untuk diberikan. Siapa mereka ini? Ada di Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, awas, apa yang harus kami infakkan? Pada siapa? Maka turun jawaban, qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Awas, ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu infakkan pada orang lain yang kamu tidak suka. Melihatnya aja kamu nggak suka, dikasih orang. Antum punya uang 50.000, 1, wah masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet enak dilihat. Yang kedua, wah sudah lecek, dekil, off the kumel. Wah dilihat gak enak, baunya gak nyaman. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, sedekah Pak. Pertanyaan saya, maaf, mana yang antum berikan? Yang lecek atau yang bagus? Tuh. Ingat, kalau urusan zakat mal, berikan yang bagus. Zakat mal, pilih. Paham? 5 orang ini siapa? 1, lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini gak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama, 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 mama. Oh mau makan, makan. Mama, 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 mama. Boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh gak minta, gak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah. Melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Tapi kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, listrik belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan. Di hadits Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Itu rahasianya. Kalau dengan urusan orang tua itu udah gak usah bikin. Begitu mengatakan, nah gini-gini, tenang aja mah. Walaupun gak ada, katakan, insya Allah mah selesai. Insya Allah, berusaha antum. Begitu antum dapatkan seperti orang tua mengusahakan untuk antum dulu, maka pahala dilipat gandakan, ridho turun seketika. Kejar. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dibagi 2. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Punya saudara sekandung, tinggalnya di Palembang, antum di Semarang. Ayo kirimkan. Anak bibi nggak bisa nih pendidikannya, bantu. Antum ada, bantu, nilainya tinggi. Ayo akrabin. Yang kedua itu, maaf, golongan kedua akrabin bisa tetangga. Orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Cek oleh antum, silahkan cek. Walaupun beda agama, itu tetap ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada aturan ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Kata Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan paksa, doakan dia, silahkan dakwahi. Tapi urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati, tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalau urusan dunia, bagi. Antum muslim, orang tua belum Islam, antum punya kelebihan, uang agak banyak, melimpah, makanan ada, bagi. Kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim, bagi. Indah teman-teman sekalian. Dan itu ada pahalanya. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk, kan haram keluar. Kan cara berpikirnya begitu. Halal masuk, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis Muslim, haram masuk naktah sauda, noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, iyadzubillah, bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulutnya, masuk ke tubuhnya, beredar dengan darah, jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Maka yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid dekat, suaranya dekat, Allahu Akbar, susah. Tapi konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu, nyampe tuh konser di Jakarta dari Semarang tembus ke sana. Wa ada absarihim ghishawa, masuk ke mata jadi penghalang, nutup. Quran surah kedua ayat ke-7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu bukan gak kelihatan, nampak, cuman gak ada dorongan.
Akhi, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah. Nanti. Padahal yang besar lewat, kecil lewat. Yang paling aneh itu begini. Kok bisa antum lewat depan masjid padahal bisa lewat jalan lain? Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan masjid? Jadi kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi?